Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, sebab umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, semua ibadah bisa dilihat, bisa disaksikan, tetapi satu-satunya ibadah yang nggak bisa dilihat, nggak bisa disaksikan orang adalah puasa. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan puasa dengan baik pada akhirnya akan membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya ayat itu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Takwa juga adalah merupakan perbuatan yang tidak bisa dilihat. Tetapi dari segi efek, apa yang dimaksud takwa itu? Banyak ayat yang menjelaskan tentang takwa di dalam Al-Quran. Yang paling lengkap adalah pada surat Ali Imran 133. Di situ menjelaskan bahwa takwa itu adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi di situ jelas bahwa takwa itu adalah secara batinnya tidak dilihat, tetapi perbuatan-perbuatan orang takwa itu bisa dilihat. Di situ disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu menginfakkan hartanya, baik di waktu dia banyak uang maupun tidak punya uang, tetapi infak itu adalah merupakan gambaran orang-orang yang takwa. Infak, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang selanjutnya tandanya bisa dilihat wal kadhimina al-ghaidh, orang-orang yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Kendati pun orang itu salahnya kayak apapun, kalau orang yang bertakwa ini, maaf adalah lebih didahulukan daripada mengumpat atau menghukum. Maka di dalam hukum disebutkan, memaafkan orang yang bersalah itu lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Nah itu. Jadi oleh karena itu, puasa sebagai ibadah
pribadi, nggak bisa dilihat oleh orang, maka efeknya pun tidak bisa dilihat karena adalah ketakwaan yang pada akhirnya dijanjikan oleh Allah, innal muttaqina fi dilalin wa uyun. Orang-orang yang takwa itu adalah orang yang selalu berada di dalam naungan yang paling sejuk, fi dilalin wa uyun wa fawakiha mimma yastarun, dan dia dapat menikmati buah-buah yang disediakan di surga nanti. Itulah makanya orang yang takwa tidak ada yang rugi, karena Allah menjanjikan bahwa orang yang takwa akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya agama yang menjanjikan bagi orang yang takwa di surga itu adalah cuma Islam. Agama lain tidak ada jaminan bahwa orang akan masuk surga. Inilah hebatannya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan saudara sekalian, itulah kira-kira gambaran bahwa betapa mulianya Islam karena Allah sudah menjanjikan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang takwa itu adalah sebagai penghuni surga. Yang surga itu adalah berapa ayat sudah memberikan janji kepada kita. Nah, seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 25 menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Begitu lengkapnya dalam ayat ini bagi orang-orang yang takwa diberikan berita gembira. Nah, berita gembira akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya. Surga itu adalah semacam taman yang indah, yang di bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir yang sangat indah sekali. Ketika kita makan buah-buahan di surga, maka kita terbayang bahwa ini pernah kami makan di dunia dulu, makan durian, makan rambutan, dan lain sebagainya, yang nikmatnya tidak ada bandingannya, tidak tergambarkan. Nah, surga, buah-buahan, dan lain sebagainya, dan yang endingnya, walahum fiha azwajum mutahharah. Di surga itu adalah disediakan pasangan yang orsinil. Mutahharah itu orsinil artinya orang-orang yang diberikan pasangan itu tidak pernah ada diketemukan nikmatnya itu di dunia. Di dunia sering kita menikmati sesuatu, pada akhirnya kita akan mendapatkan kesusahan. Tetapi di surga Allah menjanjikan tidak akan ada efek apa-apa. Makan durian tidak pernah ada kolesterol, makan rambutan dan lain sebagainya tidak ada efek apa-apa. Sehingga bebas kita menikmati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah, karena ampunan itulah yang akan memberikan pertolongan kita di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dan sehingga kita menjadi hamba Allah yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah hebatnya Allah menjanjikan kepada orang yang takwa kepadanya, sehingga kita tidak akan merugi di
masa yang akan datang. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.